Saudara, 3 kali sudah penyidik Polda Metro Jaya memanggil Ketua KPK Firly Bahuri untuk diperiksa. Namun Firly mangkir dengan beragam alasan. Pegiat anti korupsi menilai tindakan Firly ini seolah menantang penyidik. Polisi pun didorong untuk menuntaskan kasus ini dengan transparan. Yang pertama terkait dengan beberapa, kalau dibilang mangkir nggak pernah mangkir sih. Kenapa saya katakan tidak mangkir? Karena ketidakhadiran kita beri surat. Kita beri surat ke Biro Hukum, pendamping KPK, Korsub datang ke Polda Metro. Ini tidak pernah itu mangkir. 3 kali sudah Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Pada panggilan terakhir, Selasa 14 November lalu, Firly tak hadir dengan alasan sudah ada jadwal klarifikasi dengan Dewan Pengawas KPK. Padahal, Dewas sudah menjelaskan tak ada panggilan untuk Firly di tanggal 14. Dewas sebenarnya memanggil Firly pada Senin 13 November, namun Firly juga tak hadir dan mengonfirmasi akan hadir di tanggal 14. Kita sudah komunikasikan, tadi sudah saya sampaikan. Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi. Bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Ya kalau Anda mau ikut ke Dewas, saya mau ke sana ini setelah ini. Pastikan ada nggak? Benar-benar. Tapi surat yang sudah kita terima, di Dewas diagendakan berikutnya. Sedangkan untuk pemenuhan kehadiran saya di Polda Metro, itu pun sudah kami komunikasikan oleh karena hukum, nanti Anda ikuti. Dan waktu dekat ini kita akan hadir. Oke, memenuhi pemanggilan daripada Polda Metro Jaya. Jadwal pemeriksaan hari ini, tapi Firly... Loh, kan kami kan mengundang. Yang harus memberikan konfirmasi kan dari sana, kan? Oke. Bener nggak? Berarti kemungkinan besar akan ada penjatuhan ulang pasca hari Selasa, Bu? Ya nanti kita lihat ya. Nanti kalau tidak hadir kan akan didiskusikan di Dewas ya. Polda Metro Jaya kali ini memanggil Firly Bahuri sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks-mentan Syahrul Yassin Limpo pada 24 Oktober lalu. Namun, ia menolak diperiksa di Polda. Akhirnya, Firly diperiksa di Barreskrim Polri. Namun, Firly hanya hadir dalam pemeriksaan pertama ini saja. Karena dalam 3 panggilan setelahnya, Firly selalu mangkir dengan beragam alasan. Mulai dari memilih roadshow KPK ke Aceh ketika dipanggil pada 7 Oktober, hingga memimpin konferensi pers di KPK pada Selasa lalu. Firly juga pernah mangkir dari pemeriksaan, namun beberapa hari setelahnya justru terlihat tengah bermain bulu tangkis. Pegiat anti korupsi Saur Siagian melihat tindakan Firly yang terus-menerus mangkir, seolah menantang penyidik Polda Metro Jaya. Saur mendorong penyidik segera menetapkan status Firly sebagai tersangka. Kalau saya baca malah Firly Bahuri itu nantangin penyidik Polda. Saya tidak tahu bagaimana sangat terang benderang saudara Firly nantangin. Kalau kita lihat jarak Polda kemudian dengan Kuningan, saya pernah paling tidak 10 menit. Artinya tidak ada alasan bahwa saudara Firly ada di Jakarta untuk tidak memenuhi panggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya. Oleh karena itu saya dorong kalau memang penyidik sudah cukup bukti tanpa lagi diperiksa, cukup umumkan dia sebagai tersangka. Kalau Bang Saur, kejadian ini bisa menimbulkan dugaan adanya siasat dari Firly Bahuri tidak menurut Anda, Bang Saur? Saya lihat sangat terang benderang. Jadi dengan ini ditunda-tunda, dia cari manuver-manuver, dia cari upaya-upaya untuk menggertak-gertak daripada kawan-kawan di Polda, meminta supaya diperiksa di Mabes, dia tidak pernah datang. Saya kira di Karyoto sebagai Kapolda bukanlah orang yang bisa digertak-gertak menurut saya. Total, 86 orang saksi dan 8 orang ahli telah diperiksa dalam perkara ini. Saksi yang diperiksa termasuk pelapor Syahrul Yassin Limpo, sementara 8 ahli terdiri dari ahli hukum pidana, pakar mikroekspresi, dan ahli multimedia. Walaupun kasus ini disebut sudah naik ke tahap penyidikan, tetapi polisi belum menetapkan tersangka. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, sampai jumpa dan salam redaksi.